Halo teman-teman saat teduh. Kita mau sama-sama sembah Tuhan ya. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, thank you hari ini kami boleh ada di dalam momen di mana kami bisa mendekat sama Tuhan. Kami tahu segala hal yang Tuhan kerjakan di hidup kami itu baik dan kami bersyukur oleh karenanya. Terima kasih Tuhan. Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih, terima kasih. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian kepada Yesus. Sebab Engkau baik, kasih setia-Mu lebih dari cukup di hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Shikiara layara dara layara layara yarama. Kiara lara nama syakara lara lara. Kiara lara layana mara layana nara layana nara layara layana mara nayarama. Syakara lara layara layara layana mara nara layana mana yara layana yara layara. Syakara namara layara layara nayaramu. Mari bersama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan Yesus, semua yang baik yang ada di hidup kami semua adalah karena Tuhan yang memberikan buat setiap kami.
terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk saudara seiman yang kami bisa berdoa sama-sama, memuji menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih untuk Alkitab, di mana ada isi hati Tuhan di dalamnya untuk kami kenal, untuk kami tahu, untuk kami lakukan di hidup kami, supaya kehidupan kami jadi kehidupan yang punya arti, kehidupan yang tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk baca Alkitab. Haleluya. Amin. Kita buka langsung ya. Kita akan baca cukup banyak ayat, tapi nggak apa-apa. Kita buka di Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai 24. Semangat ya, kita baca semuanya sama-sama. Nanti Kak Papo dan Kak Vina akan gantian baca 3 ayat. Nah, kalian ikutin ya. Amsal 18. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan, dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ayat 16, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yes, kita udah baca nih 24 ayat ya. Ada banyak hikmat loh di Amsal ini yang satu demi satu bisa mengajarkan kepada kita sesuatu. Tapi hari ini Kak Papa mau highlight dulu ya ayat yang ke-24. Yaitu ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman, ada sahabat. Kita perhatikan dulu sebuah kata yang berkata ada. Ya, jadi teman-teman, walaupun sekarang kita lagi social distancing, mungkin belum ketemu siapa-siapa, kebenarannya adalah ada teman. Ya, jadi Tuhan itu udah kasih kita seorang teman dan seorang sahabat. Artinya Tuhan itu gak mau kita sendirian. Di ayat yang pertama yang tadi sudah kita baca. Jangan mau sendirian ya. Karena orang yang menyendiri, kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, unfriendly person. Orang yang gak friendly, orang yang gak ramah, orang yang gak suka berteman. Yaitu orang yang menyendiri, mencari keinginannya. Orang yang tidak ramah, orang yang tidak mau berteman itu adalah orang yang egois. Dan amarahnya meledak pada setiap pertimbangan. Teman-teman, walaupun sekarang zamannya online, tetap loh ya kita perlu punya real friend. Bukan hanya teman yang ketemu di dunia online, setuju ya? Karena itu jangan jangan menutup diri. Misalnya dikenalan dengan teman baru di Zoom waktu CG. Atau sama papa mama dikenalin, sama temennya papa mama punya anak. Ayo buka diri karena Tuhan yang memberikan kepada kita teman-teman itu.
Dan bukan cuma sembarang teman, kita harus bisa mengenali nih teman-teman. Ada teman yang ternyata Alkitab katakan mendatangkan kecelakaan. Ini bukan cuma teman yang gak hati-hati numpahin air panas di dekat kita, bukan yang itu. Tapi ada teman yang kalau kita gak hati-hati bisa membawa kerugian di hidup kita. Bukan masalah kerugian materi, tapi bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ciri-cirinya apa teman-teman yang mendatangkan kecelakaan itu? Misalnya, satu, dia nggak hormat akan Tuhan. Dari kata-katanya penuh dengan kata-kata yang pahit, yang negatif. Nah teman seperti ini kita nggak musuhin, tapi kita nggak mau dengarkan nasihatnya. Misalnya dia bilang, ngapain kamu ke gereja? Ibadah online kan males, udah kita main aja. Enggak ya, ibadah hari Minggu tetap perlu. Loh kamu kok Zoom CG sih, kan lebih enak kita main. Justru kita yang harus bisa jadi sahabat yang membawa perubahan yang baik di hidup teman kita itu tadi. Kita bisa ajakin dia ibadah. Tapi Tuhan itu juga kasih kita sahabat beneran. Sahabat yang mungkin berani negur kita loh kalau kita salah. Rasanya gak enak ya ditegur sahabat sendiri. Tapi ingat itu pun dari Tuhan. Supaya apa? Menjagai kita teman-teman. Standar teman itu bisa kita jadikan sahabat atau enggak, bukan asik bareng atau enggak. Tapi apakah benar sesuai firman Tuhan? Kalau kalian bisa punya teman-teman yang bisa sepakat dalam hal yang benar dengan kalian, ibadah sama-sama, CG sama-sama, saling mengingatkan, berdoa sama-sama, diberkatilah pertemanan kalian. Tapi kalau hari ini kalian bilang, Kak, aku gak punya teman yang seperti itu. Ayo kita doa yuk. Teman yang sekarang ada, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa ubahkan teman yang awalnya mungkin seolah-olah seperti teman yang gak baik. Kalau kita doakan dengan sungguh-sungguh, kita bawa ya ikut ibadah, ikut CG, ikut saat teduh seperti ini. Tuhan sanggup ubahkan dia menjadi seorang sahabat yang menjadi saudara dalam kesukaran. Percaya? Amin. Ayo kita mau dedikasikan waktu ini. Kita mau doakan teman-teman kita ya. Kita arahkan tangan sama-sama. Kalian bawa teman-teman kalian satu demi satu di hadapan Tuhan. Terutama teman-teman kalian yang menurut kalian masih jauh dari Tuhan. Yang masih suka ngajain kalian hal-hal yang gak bener. Yang masih hidupnya kacau, hidupnya rusak. God Stop Agent, itulah alasan kenapa kita dipilih sama Tuhan menjadi temannya. Supaya lewat kita, teman-teman kita itu ngalami perubahan hidup. Amin. Yuk kita sepakat berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sepakat berdoa bersama dengan sahabat saat teduh. Keluarga saat teduh dimanapun berada, kalau di antara mereka ada yang memiliki teman-teman yang bisa mendatangkan kecelakaan, yang bisa membawa pengaruh yang buruk. Saat ini kami berdoa, kami tidak akan terpengaruh hal yang buruk, justru kami akan membawa pengaruh yang baik. Kami akan kenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman kami. Tuhan, kami memberkati setiap teman-teman yang sedang dibawa di dalam doa. Mereka yang mungkin pemarah, mereka yang negatif, yang suka maki-maki, yang masih suka kepahitan, bohong, bertengkar dengan keluarga, pemberontak. Tuhan kami minta Tuhan, teman-teman ini pun adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan tapi hidupnya masih berantakan, Tuhan pakai kami untuk terus-menerus bisa membawa pengaruh yang baik, menjadi sahabat dalam kesukaran. Kami tidak akan pernah sepakat dengan hal yang buruk yang mereka ajarkan atau tawarkan. Kami tidak mau menjadi teman dalam hal yang jahat, tapi kami mau menjadi sepakat, menjadi teman dalam perkara-perkara yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kalau ada teman-teman juga yang pengen banget dibaptis, minta Tuhan juga kabulkan permintaannya, kerinduannya. Tuhan jamah isi hati papa mamanya juga supaya boleh mengizinkan untuk boleh dibaptis. Juga ada yang rindu supaya bisa ke gereja, kadang-kala gak bisa berangkat karena transportasinya kurang. Tuhan kami minta buka jalan ya Tuhan supaya teman-teman bisa beribadah sama-sama. Bahkan itu pun kalau online bisa ibadah online sama-sama seisi keluarga. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk sahabat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Wow, kakak juga terberkati nih, kakak jadi berdoa sama Tuhan juga, kakak jadi teman yang bisa membawa temannya kakak itu jadi teman yang baik, jadi ke arah yang ke arah kebenaran. Seperti kakak juga percaya kalian juga bakal seperti itu. Nah, buat teman-teman yang kalian belum ada komunitas, ada nih
komunitas namanya CG Kids. Kalian bisa daftar, ada linknya muncul di layar kalian ini. Nah, jangan lupa juga share juga ke teman kalian ya, CG Kids, supaya kalian jadi teman-teman yang bawa teman-teman kalian itu ke arah yang benar. Yes. Dan jangan lupa juga setiap Jumat share video ini ke teman-teman kalian supaya kita benar-benar jadi sahabat saat teduh, kita benar-benar bisa jadi teman-teman yang kita bisa saat teduh sama-sama. See you di saat teduh berikutnya. God God bless you. Bye-bye.